Semoga juga anak keluarga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Upaya dan usaha kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad, ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad, ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighu wasilah, ya Rabbi usahbil fadilah. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad, ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallam.
لك شفاعة Kita baca salawat lagi untuk salawat dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli da'in dawa wa li kulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu wasallam alaihi. Doa juga untuk yang menyediakan minuman. Allahumma aktsir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca bersama khutbahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca Fatihah, mohon kepada Allah semoga kita senantiasa dijadikan hamba Allah yang soleh, amin. Yang selalu bertakwa dan taat kepadanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Ulangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad. Benturkanlah sesama orang zalim selamatkanlah kami dari kezaliman keluarga Nabi, sahabat penuh rahmat salam. Allahumma ansur jayushal muslimin wa asakiral muwahhidin wa ahlikil kafarata wal rafidata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansurna alaihim ya rabbal alamin. Allahumma syaddid syamlahum wa mazziq jam'ahum wa qallil adadahum wa zalzil aqdamahum warsil azaban daiman alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutin kajian sebelumnya, yaitu seputar masalah riba. Yang haram itu bukan hanya riba, tapi banyak lagi yang haram. Tapi riba ini bukan sekedar dosa,
tapi betul-betul menghancurkan. Itu. Kita bermohon kepada Allah semoga kita terhindar dari hal ini. Amin. Karena Allah itu betul-betul mengharamkan diiringi dengan ihzar. Ihzar itu memberikan warning. Dan riba itu dijadikan barang busuk dan barang yang menimbulkan kebodohan. Ya, humqa, mamhuqa, yang menimbulkan kita jadi bodoh. Kita jadi tidak cerdas. Makanya tidak jarang anak-anak yang kebanyakan dikasih makan dari makanan riba, dia tidak kenal dengan kebaikan. Dengan orang tua saja dia nggak tahu tata caranya. Hati-hati. Nggak tahu juga tata cara dengan suami, nggak tahu juga tata cara dengan istri, dengan tetangga pun nggak paham. Taunya yang dia nafsui, yang dia selerai, itulah yang dia mengerti. Maka disebutnya mamhuqa. La khaira fihi wala barokah. Riba itu tidak ada kebaikan sedikit pun dan tidak ada keberkahannya. Karenanya ya berusaha untuk jangan terjebak di situ. Kalau ada keterjebakan kita ke sana, mending kalau gede. Kadang cuma belasan juta baik. Nyugih kan juga tidak. Usahalah untuk kita berani melepas diri. Kalau bisa dilunasi utang kita sama dia, lunasi dan berjanji jangan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini nih, firman-Nya ya Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Surat Al-Baqarah ayat 276. Al-Baqarah 276. Jadi PR untuk kita lihat. Allah bakalan menghancurkan riba itu. Dipastikan Allah bakal menghancurkan riba, tapi yurbi, membina, mengembangkan sodakoh. Ngutangin tadi sodakoh ya, kemarin ya. Kita ngaji kemarin itu, ngutangin itu adalah sodakoh. Insyaallah. Tapi kalau kita ngutangi pengen dapat untung, itu namanya riba. Kemudian itu yang akan dihancurkan. Allah juga kan kemarin mengumumkan, siapa yang masih ngambil riba, berarti dia mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Beratnya. Makanya kata Abaji tadi, ini kitab diteruskan enggak dibacanya ini? Soalnya naboki kita. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Orang beriman diseru untuk tidak makan riba. Apalagi yang berlipat ganda. Dilipatkan enggak? Utangnya suruh dibayar.
kemudian bayarannya harus lebih. Pas enggak kebayar, yang disebut lebih tadi, ya diribakan lagi. Tidak kebayar lagi, diribakan lagi. Itu namanya berlipat ganda. Masya Allah. Ya, lebih baik kamu takwa sajalah kepada Allah katanya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Enggak usah ngejar-ngejar yang namanya harta yang tidak jelas, apalagi haram. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu sukses kata Allah. Tinggal kebayarlah seberapa untungnya itu. Karena ini ujungnya neraka. Ujungnya itu neraka dunia dan neraka akhirat. Sedangkan neraka itu uiddat lil kafirin. Khusus disediakan untuk orang kafir. Orang muslim, orang mukmin enggak disediakan itu. Kecuali orang muslim, orang kafir, orang mukmin yang mau Islamnya batal dan mau imannya batal. Sudah dikasih tahu riba, tapi kita masih berontak di hati. Omongan apa itu? Hati-hati, takut batal. Salah satu yang membatalkan iman, satu, sujud kepada selain Allah. Yang kedua, menghinakan apa yang dimuliakan oleh termasuk Al-Quran. Batal iman kita. Firman ya firman gitu. Al-Quran ya itu memang Al-Quran begitu. Tapi saya ini kan orang bisnis. Katanya duit, kalau tidak hati-hati. Jatuh menghinakan itu. Yang ketiga, yang membatalkan iman itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dibalik. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Hati-hati. Yang keempat, tidak percaya dengan yang gaib. Tidak percaya dengan ancaman Allah. Allah Maha Pengasih katanya. Dia tidak percaya bahwa Allah itu maha dahsyat siksaannya. Ditolak kedahsyatan siksaannya itu. Tapi yang diakui, yang diyakini adalah awas, tidak percaya itu. Jadi saat kita melakukan suatu dosa, siap-siap di situ. Saat itu kita genderang untuk menantang balasan Allah. Hanya sekedar tidak jujur saja, tidak jujur. Kalau kita tidak pernah merasa berdosa, ketidakjujurannya itu sama dengan menantang azab Allah. Tunggu tanggal mainnya. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita yang selalu ngaji ini dapat hidayah dari Allah. Moga-moga yang begitu-begitu sudah dihilangkan. Tapi kadang-kadang tuh hilang, kadang-kadang datang lagi. Kadang-kadang tuh lagi ngaji nih, hilang. Pas berhadapan dengan realitanya, Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Awas. Kita kepengen untuk tidak bohong itu. Padahal bohongnya dikit. Kita ditunggu oleh kawan. Supaya nyenangin di sana tuh. Nah, gimana itu? Ya, saya sudah sampai ke Merasi.
Nah, gitu. Padahal baru sampai Simpang Priuk. Gimana ini bohong begini nih? Wah, orang sana udah siap duduk di pinggir jalan nyambut Pak Kiai. Padahal kita masih di Simpang Priuk. Nah, bohong nggak itu kira-kira? Hah? Bohong, tapi kita punya alasan dalam rangka nyenangin mereka katanya. Tapi realitanya mereka kan kepanasan duduk di pinggir jalan nunggu kita. Nah, nih. Jangan dibohong-bohong lagi lah ya. Jangan tidak jujurkan lagi. Tapi kalau di hatinya timbul penyesalan, ya Allah, kenapa saya ini nggak bohong? Mudah-mudahan tidak ada balasan Allah, ya, kecuali dosa saja, untuk kemudian kita berharap dapat rahmat Allah. Mengapa? Ini malah ngebohongi Allah. Yang dibohongi bukan panitia, Allah lagi yang dibohonginya. Ditanya oleh kawannya, ngapa enggak sholat? Masya Allah, sibuk nian. Padahal lagi nonton Facebook. Kenapa ya? Dikiranya Allah nggak tahu apa? Ah, kenapa nggak ngaji? Kenapa nggak ngaji? Alasan hujan. Padahal cuma gerimis saja. Gerimis seperti ini kalau undangannya nonton organ, berangkat. Nggak ada halangan. Ya, tapi kalau ngaji sedikit gerimis, alasan. Nggak ngomong man, tidak ngomongin man, tidak. Ya, Masya Allah. Ya memang begitu. Yang seperti Abaji katakan tadi ya. Di kantong kita hari Minggu ada duit 5.000. Satunya lagi 50.000. Undangan ada 2. Satu undangan ngaji jam 9. Setiap tanggal 2 di Mataram. Satu lagi undangan ngorgen. Kira-kira yang di tempat pengajian itu ditaruhnya yang mana tuh? Yang 5.000 apa yang 50.000 kira-kira? Jujur, jangan bohong. Yang 5.000 apa yang 50.000? Yang 5.000 ditutup-tutup lagi takut ketengokan wong 5.000. Tapi kalau yang 50.000 masukkan amplop ditulis dari Dul Kenceng, masuk. Padahal untuk bayar organ. Enggak ngomong kita, enggak. Ngomong entah orang mana itu. Ada duit sama-sama 5.000-an, ada yang buruk, ada yang bagus. Kira-kira yang untuk masjid yang mana kira-kira? Yang lecek gitu untuk masjid. Tapi gayanya minta surga. Apa kata Allah? Pala lo gitu. Yang remeh-remeh begitu kamu masukkan kotak, kamu mintanya surga. Murah banget surga. Tapi alhamdulillah Allah tetap memuliakan orang yang ngaji. Datangnya saja sudah alhamdulillah. Jadi kunci sukses itu kadang ada bertentangan ya. Yang haram itu menawarkan keindahan, yang halal itu merasakan keberatan, dirasakan keberatan. Tapi kata Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Coba kamu lawan tuh yang haram-haram tuh. Karena kamu takut kepada Allah, dijanjikan oleh Allah pasti kamu sukses.
Abaji itu tadi ngobrol tempat cucian. Anaknya sekolah di sini. Dia waktu itu setengah mati sulitnya katanya. Nah, nak nyekolahkan anak di sini. Tapi dia yakin bahwa Allah itu bakal ada pertolongannya. Akhirnya dia paksakan anaknya mondok di pesantren. Di sini dia cerita tadi maghrib tadi sambil nunggu yang nyuci. Subhanallah, Mbah, sampai sekarang. Sejak anak saya di pondok sini, anak saya yang tua pun terbiayai kuliahnya. Kebun saya sudah mulai tumbuh. Ini baru pulang dari kebun bawa mobil kotor. Usaha dia di sini berkembang. Usaha kami alhamdulillah ada, Pak. Tentang ATK katanya. Ada lagi apa lagi itu disebutnya. Tuh. Jadi janji Allah itu nyata. Jadi kalau kita pengen sukses, sukseslah bersama Allah. Di Arab sana ada orang yang nulis di gerobaknya itu ya. Jualan gerobak. Apa katanya? Limadza akhafu miskinan wa ana atau wa inni Abdul Ghani. Kenapa saya harus takut miskin? Bukankah saya ini adalah hambanya orang yang maha kaya? Gitu. Jadi jangan takut miskin, kemudian untuk kaya melanggar dengan yang haram. Wallahi na'udzubillah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Akan Allah hancurkan itu. Wa iyyakum wa ma yata'atahu ba'dul juhalil aghbiya al-maghrurin al-humqa min istihlalihimur riba fi za'mihim bihiyalin aw mukhada'atin atau mukhada'ah wa munazarat yata'atawnaha bainahum wa yatawahhamuna annahum yaslimuna biha min ismir riba. Hati-hati. Ya. Wa ma yata'atahu ba'dul juhal. Hati-hati dengan prakteknya sebagian orang-orang ahli jahiliyah. Juhal itu orang-orang bodoh, orang-orang yang berwatak jahiliyah. Al-aghbiya dan juga asing. Asing dari tuntunan Islam. Mereka itu biasanya menipu. Dan tipuannya itu dengan humqa. Dengan nafsu semata. Di otak pun yang ada nafsu. Hatinya nggak ada. Ngajak kita, merayu kita untuk berinvest, untuk bekerja sama, ya, itu. Kemudian mereka menyatakan bahwa itu adalah halal, padahal itu riba. Kemudian mereka menyangka helah-helahnya, argumen-argumennya, pendapat-pendapatnya, bahkan sampai kepada tipu menipu, janji menjanji, wa yatawahhamuna annahum yaslimuna biha atau yuslimuna biha min ismir riba, dan mereka meyakini bahwa dirinya bakal selamat dari nilai-nilai riba. Hati-hati. Hati-hati. Kalau yang ngomong ini bukan ulama ahli fikihnya, bukan orang-orang yang takut kepada Allah, tapi orang-orang yang menawarkan argumennya, hati-hati.
Wa yatakhallasuna bisababiha. Kadang-kadang juga mereka menganggap bersih, ya, menganggap suci apa yang dibuatnya itu. Bersih dari mana? Min arihi fid dunya wa narihi fil uqba. Enggak bakalan ada kewalat di dunia dan tidak akan ada siksa neraka. Ini karena kepentingan dan kemajuan bangsa. Untuk kemajuan keluargamu juga. Ditambah lagi itu, tidak ada orang yang maju tanpa berani hutang. Iya sih, tapi hutang yang benar. Tapi kalau hutang yang bakalnya genderang kita perang sama Allah, jangan dibuat. Kata ceramahnya Ustadz Das'ad, ya, di depan birokrat. Saya yakin bapak-bapak ini semua tidak ada yang berani makan yang haram seperti makan ayam yang enggak disembelih. Apalagi makan binatang yang memang diharamkan, enggak akan berani itu. Cuma yang saya khawatir kalau ada proyek fiktif. Nah, proyek fiktif itu yang paling takut, paling khawatir. Coba. Ada lagi katanya, kalau di sini ada polisi, lalu ada pengaduan rakyat kepada polisi, lalu polisinya akan mengolah. Sebenarnya ini persoalannya ini berat ini. Ya, kamu ini berat ini, bisa diancam ini dengan hukum ini. Misal ini, kalau ada polisi, nah, tapi tenang, nanti bisa diatur. Nih yang begini-begini ini, ambil sajalah yang berkah, ambil saja yang halal. Was, nah ya. Ada mobil cuci di cucian. Ah, ini misal. Duitnya upahnya 40.000. Duitnya 50.000. Ah, bilang sama yang punya duit ini, pecahnya mobil bagus ini. Mohon maaf Pak Haji, nggak ada sosoknya. Pas ditengok ini mobil jamaah puluh ini. Nggak ada cocoknya, katanya. Padahal sosoknya ada. Dia mengharapkan, ya sudahlah, nggak apa-apalah. Jangan, tidak berkah. Gitu. Tapi kalau memang yang nyucinya tuh kita juga jamaah kita, tengok yang nyucinya bersih nih, jangan pelit kok. Duitnya 50.000, upahnya 40. Nah, 5.000 untuk kamu. Insya Allah akan diganti berapa puluh ribu. Kali 700 lipat. Gitu. Ini bukan ngajak nyuci di sini, bukan. Cuma ngenjuk tahu. Kalau nak nyuci mobil, nyuci motor, sinilah, insya Allah berkah. Ya nak? Ayo dong. Jangan sampai menganggap bahwa hal-hal yang haram itu tidak ada kewalatnya di dunia dan tidak ada resikonya di akhir. Hayhata innal haylata fir riba minar riba. Tuh. Alasan-alasan untuk menolak riba padahal itu riba, alasan itu juga riba. Jadi riba bir riba. Insyaallah. Wa innan nazra syai'un yatabarraru bihil abdu
wa yatabarra'u wa yataqarrabu bihi ila rabbi la yaslihun nadhru illa kadzalik. Jadi mestinya yang riba itu tinggalin sajalah. Karena untuk memperbaiki ya, kemudian untuk tabarru', melepaskan diri daripada kualat tadi dan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. La nadhra illa fi mabtughiya bihi wajhullah. Tidak ada nazar, tidak ada tidak ada meninggalkan sebagian harta tadi kecuali untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu tuh maksudnya tuh. Jadi kalau ada lebih-lebih itu enggak usahlah dihitung nih ya. Yuk kebaik sebagai hadiah. Ini duit 1.000 ditunggu dari zuhur sampai asar. Sosokannya tadi itu. Cuma nunggu duit 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Pantesan nggak berkembang-kembang rezeki kita. Warriba min akli amwalin nas bil batil. Yang dikatakan riba juga adalah riba itu sebagian daripada makan harta orang lain dengan cara batil. Tapi memang yang namanya duit itu menggoda nian, duit itu. Jangankan gede, kecil pun menggoda kita untuk bisa berbuat jahat. Sholat baik terganggu. Ada logam 1.000. Ruku jatuh, keluntrung. Ya, ini ada karpet ya. Kalau nggak ada karpet, gelundung. Ih, kemana itu jatuhnya tadi ya? Lagi sholat itu. Nah, rupanya jatuhnya di pojokan sana. Nantilah habis sholat. Nah ini. Nawar, ngejelimet nian nawarnya tuh. Demi duit tadi. Nawar sayur. Harganya cuma 5.000. 4.000 bela. Itu sudah biasanya segitu, Pak. 4.500 ya. 500 tuh. Takut. Nian 500. Aduh, Masya Allah. Nawar ojek dari lampu merah, balik ke Nikan. Selisih duit 2.000, tahan jalan kaki. Berkeringat dia. Ya Allah. Nah, sering kita ketemu ya Dayan, mbok-mbok jual rebusan telur puyuh. Gitu. Sengaja ngetok mobil kita tuh. Pak, belilah ini. Malah ditutup lagi kaca. Ketok lagi. Weh, ngerti nggak? Nggak beli kita. Kalau rasanya ada duit, belilah. 10.000 tuh belilah. Nggak suka makannya, kasihkan satpam. Kasihkan anak tetangga. Gitu. Tapi ternyata sampai rumah malah dia sendiri makannya kurang juga ya. Ya seperti itulah ya. Kita ini praktek coba dikit-dikit. Wajihatu akli amwalin nasi bil batil katsiratun. Bentuk makan harta manusia itu ternyata dengan cara batil itu banyak. Wa qad nahallahu an jami'i dzalika biqouli. Allah melarang itu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang beriman, moga-moga kita semua amin. Janganlah kamu makan harta
kamu dicampur dengan batil. Makan harta kamu tapi dengan cara batil. Macam mana itu? Jangan menyasar sama orang. Tadi kan cuma contoh-contoh aja. Coba menyasar pada diri kita sendiri. Bagaimana? Nih ya, dalam sejarah Rasulullah, seorang ibu melihat anaknya bawa makanan. Ternyata emaknya dilewat baik karena makanan itu untuk istrinya. Coba tuh. Ini belum tentu halal, belum tentu haram. Tapi ibunya tersinggung dengan begitu tuh. Ketika dia sakaratil maut, ternyata nggak mudah langsung meninggal. Berhari-hari dia sekarat. Akhirnya sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah datang. Lalu kemudian ditanyakan apa penyebabnya. Lalu diketahui bahwa dia telah durhaka kepada ibunya gara-gara makan makanan yang lebih mendahulukan istrinya daripada ibu. Sampai akhirnya dijelaskan sama ibunya, anakmu ini tidak mati-mati, ini sekaratnya tersiksa seperti itu karena berdosa dengan kamu seperti itu. Maafkan apa tidak? Tidak, saya maafkan. Sampai sekarang masih tersinggung saya. Saya yang mengandungnya, saya yang menyusuinya. Tapi dia lebih memilih istrinya daripada saya. Padahal saya sudah tua, sudah renta dan nggak ada pendapatan misalnya. Ada nggak kira-kira anak yang seperti itu? Ada nggak kira-kira? Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau masih ada wong tuanya jadikanlah pintu surga. Wong tua. Wong tua itu cuma apa bae jadilah dikirim sambel bae. Jangankan sambel, cuma didatangi saja, diajak ke berembukan, rundingan. Itu sudah senang orang tua. Sampai akhirnya enggak mau emaknya tadi memaafkan, kalau tidak Rasul akan membakarnya. Setelah mau dibakar, barulah luluh hatinya. Itu gara-gara makanan tadi. Akhirnya alhamdulillah dia maafkan dan setelah itu meninggal. Masya Allah. Famin jihati akli amwalin nas bil batil jami'u ma ya'khudhuhu salatin az-zulmah wa a'wanuhum min amwalil muslimina minal jibayat wal mukus wal usyur wa ghairihim wa dzalika muharramun syadidut tahrim. Aduh, Masya Allah. Di antara harta-harta yang dimasukkan, diambil secara batil adalah seluruh harta yang diambil oleh penguasa zalim dengan anggota-anggotanya dari harta muslim. Ya, kira-kira naik minyak ini bentuk kebijakan yang baik atau bentuk kebijakan yang nah kita nggak tahu ini untuk apa duit minyaknya itu. Asari, untuk apa? Untuk minyaknya. Ayo. Karena kita dengar Pertamina rugi terus. Padahal kita beli minyak nggak pernah utang. Kereta rugi terus. Padahal kereta nggak pernah kita ngutang. Apalagi yang rugi terus ini? PLN.
Nah, itu kan masuk dalam BUMN ya. Sekarang malah kepala BUMN-nya nak nyalon jadi presiden ya. Zaman nak ngurusi rakyat. Oh, ngurusi BUMN aja rugi melulu. Walah. Masya Allah. Wa min akli amwalin nasi bil batil ma yukhadzu zulman atau ma ya'khudzuhu zulman ma yukhadzu zulman bil ghadabi wan nahbi was saraqa wal khiyanah fil amanat. Di antara harta-harta yang dimakan secara batil itu ada juga diambil secara zalim dengan kemurkaan. Kira-kira rakyat senang nggak dengan naik minyak ini? Untuk apa sih? Mendingan kalau digunakan untuk rakyat. Kalau dikorupsi gimana kira-kira? Atau dibangunkan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh rakyat. Untuk biaya sepak bola, untuk biaya ngundang artis 7 hari 7 malam. Baru selesai ya? Diambil duitnya dari pajak, diambil duitnya dari ya, kalau barangkali kembalinya untuk rakyat nggak masalah, tapi kalau untuk itu gimana kira-kira? Masya Allah. Atau sesuatu harta ya yang diambil dikarenakan cara potong memotong dari harta manusia karena terlambat bayar listrik dipotong. Loh, kenapa ini? Apakah betul dengan cara pemotongan itu lalu kemudian orang taat? Orang tuh hanya bisa taat kepada Allah kalau dia takut dosa. Coba mestinya diajarin supaya jangan terlambat. Diajarin apa? Ya diajarin takut dosa lah. Ada lagi yang memakan harta dengan cara jadi saksi palsu. Wah, itu hati-hati itu. Ada lagi dengan fajirah. Fajirah itu apa? Buzzer itu loh. Apa buzzer itu? Busur kali. Buzzer itu ya. Makan dari hasil seperti itu. Kalau nggak begitu rupanya nggak makan. Ada lagi yang haram ngambil secara paksa, ngerembet-rembet, termasuk ngerembet tanah. Mending kalau dimakan, nggak dimakan cuma untuk dua-dua aja tuh. Dua-dua itu bahasa Jawa, bahasa kitanya untuk punya-punya. Tanah wong diembetnya. Bagaimana itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin." Barang siapa yang berani menzolimi seukur satu jengkal tanah, menzolimi tetangga, sejengkal tanah saja tuh, Pak Yul, sejengkal tanah, jalan udah lebar, diambil untuk ngelebar pagar, padahal sudah lebar pagarnya. Misal gitu. Bagaimana itu?
Kata Rasulullah, tuwiqahu min sab'ina aradin, bakal dijadikan kalung untuk dia sampai 7 lapis bumi. Sejengkal kali 100. Aduh, untuk kekayaan apa? Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman itu bakal menjadi kegelapan kelak di akhirat. Sudah gelap dikalungi pula. Allah. Makanya dalam perjalanan di dalam kitab apa ya? Daqaiqul Akhbar itu dijelaskan orang yang tukang embet tanah ini nanti kalau di atas tanahnya itu ada tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuhannya bisa dimakan, perutnya makan jadi besar, dan dia berjalan dengan merangkak, kepalanya di belakang, kakinya di depan. Gitu. Kan ada yang berjalannya seperti kilat sret, ada yang seperti angin yang kenceng dari padang mahsyar, dari padang alam barzakh menuju mahsyar. Ada yang seperti kuda pacuan larinya. Ada yang seperti orang berlari. Ada yang berjalan. Ada yang merangkak. Nah, ada lagi yang merangkak di atas perutnya. Dan yang terakhir yang ngembet tanah ini merangkak di atas perut, kepalanya di belakang, kakinya. Karena narik kalung tadi panjang tuh. Ayo balikan tanah-tanah uang, balikan. Lemaklah kita terambet uang daripada kita ngambil tanah uang. Buat sugih dah. Ya kan? Masya Allah ini. La yahillu li muslimin ayyakhudha asa akhihi bighairi tibi nafsin minhu. Tidak halal untuk orang muslim mengambil tongkat saudaranya. Tongkat tanpa ridho hatinya, ridho. Tibin nafsi itu artinya ridho hatinya. Tongkat. Ya sekarang tongkat bagus-bagus. Kalau dulu tongkat itu cuma kayu baik. Diambil juga. La'anallahu sariqa yasriqul baydah fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Allah melaknati tukang maling. Tuh. Padahal malingnya cuma telur. Ayo santri, maling tempoyak punya kawanmu. Gerombok kawan dibongker, ambil tempoyaknya. Makannya juga nggak tenang, makan tempoyak pedes karena takut ketahuan. Wah. Masya Allah. Nanti dipotong tangannya, di akhirat. Kalau di dunia, kalau ngambil telok baik ya, atau ngambil tali doang nggak dipotong, nggak. Di akhirat nanti dipotong. Kalau di dunia, kalau sudah ngambilnya 1 nisab baru potong. Terakhir, jadilah orang yang senantiasa tidak berkhianat dengan kepercayaan. Kemudian orang ya yang senantiasa silaturahim gitu. Dan yang ketiga, jadilah orang yang tidak memutus silaturahmi. Tabur kasih sayang, tidak putus silaturahmi, dan tidak berkhianat. 3 tuh, pintu surga terbuka. Kasih sayang kita tebarkan,
takkan rugi banyak keuntungan. Semua orang mengidolakan. Hidup kita sibuk nampung balasan. Itu tuh. Abaji nasyidkan itu. Ayo tabur kasih sayang. Silaturahim. Nanti silaturahim ini dia akan bergantung di arasy. Di sana dia akan bicara, Allahumma inni bika fala uqta. Ya Allah, katanya, aku ini, kata silaturahim kita tadi, aku ini selalu besertamu ya Allah, karena aku tidak, aku ingin bersamamu karena aku tidak pernah putus silaturahim. Ini gerobok kawan tempoyak diambil. Ya, apalagi yang diambil tuh selain tempoyak? Tanggung main tempoyak itu. Kayak wong-wong tuh kalau mau maling 6 triliun. Nah, itu nggak dihukum banyak, paling dihukumnya 3 tahun, 4 tahun. Kalau maling ayam 7 bulan. Coba tuh kepala-kepala daerah tuh ditangkap cuma 1 miliar, 2 miliar. Ya tak? 3 miliar kepala daerah itu. Tapi kalau pengusaha itu 6 triliun aman. 50 triliun pas dihukum bebas. Jadi kalau mau maling jangan tempoyak ya. Maling itulah. Jangan tanggung. Ini yang kemarin tuh, yang di mana? Yang di Papua cuma 1 miliar itu ya. Gubernur. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah orang yang selalu jadi amanat, terpercaya, jujur, apa katanya? Allahumma inni bika fala ukhanu. Saya selalu bersamamu ya Allah. Semoga aku selalu bersamamu ya Allah. Doanya itu karena aku ini tidak pernah berkhianat. Dan terakhir, wan ni'mah, kenikmatan yang disyukuri oleh kita nanti akan selalu berdoa, Allahumma inni bika fala ukfaru. Ya Allah, aku ini pengen selalu bersamamu karena aku tidak pernah mengkafiri nikmat itu. Jadi nikmat, terima baiklah apa yang sudah ada, kita syukuri. Alhamdulillah. Saya kira inilah kajian kita hari ini. Ya dah. Ada nggak nih kira-kira yang jadi nasihat kita? Ada yang bisa ngingetin kita? Ada? Mudah-mudahan sampai wafat kita ngaji terus. Amin. Nanti, jangan sekarang, nanti. Supaya ibadahnya banyak dulu. Ya. Oke, inilah kira-kira. Ada yang ditanya-tanya? Ada yang udah melompat, Bang? Masalah yang pertama dikemukakan adalah masalah yang membatalkan iman. Sujud selain kepada Allah. Kalau orang-orang yang dia meninggalkan sholat dengan alasan sibuk tadi, alasan sibuk, dan yang misalnya maaf mungkin buru atau mungkin kalau orang-orang pejabat mungkin karena rapat atau segala macam, ini termasuk batal dari iman mereka. Karena mereka meninggalkan perintah Allah jelas, menganggap lebih penting pekerjaan dia daripada wujud menurut Allah. Kemudian kalau untuk masalah riba, izin bertanya, bagaimana ini riba yang dulu pernah dikerjakan ini, Pak? Sekarang duit itu misalnya masih ada, macam mana solusinya gitu? Sekarang tidak lagi, yang dulu ada misalnya kan? Iya. Terima kasih.
Yang pertama, orang yang nggak sholat. Maksudnya itu jadi batal nggak imannya? Karena kalau sujud kepada selain Allah batal kan? Nah, sekarang dia ini nggak mau sujud, tapi sujudnya seolah dengan pekerjaan. Yang membatalkan imannya kalau orang nggak sholat itu bukan karena sujud, karena nggak sholatnya. Karena nggak sholatnya, itu yang membatalkan iman. Tapi menurut beberapa ulama ada dua orang yang tidak sholat ini. Yang pertama tidak kafir, tapi berdosa besar. Yang kedua kafir. Siapa yang kafir dengan tidak sholat ini? Itu adalah yang ninggalin sholat merasa tidak berdosa. Namanya jahid. Orang yang menganggap enteng dengan sholat. Apa sih sholat itu? Sholat nggak bisa dimasak katanya. Awas kalau seperti itu, kita hakikatnya jatuh kepada kekufuran. Walaupun di dunia masih diakui muslim, masih bisa menikahi gadis-gadis muslim. Masih bisa. Tapi kalau di negara Islam, orang yang tidak sholat dengan begitu itu, dengan kesombongan itu dihukum mati. Dihukum mati. Ada hukum Islam. Nah, kita ini karena bukan hukum Islam, hukum isi alam. Nah, ada Islam, ada isi alam ya. Nah, makanya masih selamat aja. Man taraka sholata muta'ammidan jahidan faqad kafara jiharon. Siapa yang sengaja ninggalin sholat dengan sengaja dan dengan kesombongan, jahidan itu, faqad kafara jiharon, pasti dia adalah orang kafir, kata Rasulullah. Tapi kalau ninggalkan sholat sambil meratap, kenapa saya tidak sholat ya Allah? Padahal saya cuma kerja, dan kerja itu saya yang ngatur. Kenapa saya tidak sholat? Ya Allah, cuma saya ngurusi kebun hanya 1 hektar. Ada lagi yang keterlaluan. Kenapa saya tidak sholat? Cuma ngurusi becak siko itulah. Kenapa saya tidak sholat? Karena ngurusi anak-anak saja. Apalagi yang, ya Allah, kenapa tidak sholat saya? Cuma karena saya nganggur-nganggur aja. Artinya, kalau seperti itu, walaupun tidak sholat, dia cuma berdosa. Dan orang yang seperti ini biasanya tidak berlarut. Lama-lama, daripada berdosa terus, sholat subuh baik jadilah. Sholat zuhur baik jadilah. Lama-lama akan ditambah lagi, karena dibuka tuh. Membuka hati nih ya. Lama-lama, akhirnya nikmat dengan sholat. Adapun masalah riba, bagaimana hasil riba yang dulu-dulu itu? Yang dulu-dulu itu hasil riba. Mudah-mudahan masuk dalam kategori ini nih ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang melakukan kejahatan fahisyah, perbuatan, termasuk mudahkan riba. Aw zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, tidak sholat, makan haram, segala macam lah. Wa dzakarullaha, ya. Wastaghfaru lidzunubihim, ingat kepada Allah lalu kemudian istighfar. Tuh minta ampun kepada Allah seperti sekarang ini, taubat. Ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu ya'lamu. Wa ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Lalu kemudian taubat tutup, tidak akan ngulangi lagi, walam yusirru, tidak ngulangi lagi, dan dengan penuh kesadaran
insya Allah yang ngampuni dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itu dapat ampunan dapat balasan berupa ampunan. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, bahkan dapat surga yang mengalir. Artinya yang penting tutup. Sebab Allah juga berfirman ya. Kemarin itu stop, jangan ambil lagi lebihan riba itu. Yang dilarang itu zaman Rasulullah juga belum turun ayat itu ya. Mana itu ya ayatnya itu yang kemarin kita baca? Yang kemarin kita baca itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba itu. Artinya selama ini main riba juga, cuma sekarang stop dulu, sudah jangan diambil lagi. Yang ini baik, batas itu baik. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Karena waktu itu belum tahu riba itu. Jadi, tapi masih utang dengan orang tadi, ngutangi orang tadi masih bayar. Sekarang stop. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan dengan dua ayat ini sudahlah, yang sudah tutup. Ya. Begitu. Tapi kalau rasanya masih ringan, duitnya masih banyak, udah metukan baiklah untuk sedekah pembangunan agama. Begitu. Tapi jangan diomongin, ini hasil riba, jangan. Metu ke bayi, diam. Abaji butuh semen berapa di Mataram? Nah, gitu. Jadi insya Allah ya. Nah, kalian abaji ngundang nih, anak abaji besok lusa nak ke Malaysia. Ustaz, abaji nak ke Malaysia, ke Singapura terus ke Batam. Tapi pengajian terus. Ya, pengajian terus nih. Ada Ustaz Budi nanti. Nanti tanggal 10 bulan 11 Abaji sudah balik, Kak Fahmi sudah balik sama Zaki. Kita akan rame-rame bersolawat di Mataram dalam rangka ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah. Nanti kita di sana kumpulkan vokalis yang menggelegar suaranya, termasuk Zaki nanti. Ini jadi vokalis. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ayo terus itu rame-rame gitu. Nanti ya, Miki gerakan buat bendera kecil-kecil, kita sambil bergairah, ingat dan nyebut-nyebut Rasulullah sambil pakai nazom. Ya kayak tadi itu nazom itu namanya. Ya. Man ahabba syai'an fa aktsarahu dzikran. Barang siapa mencintai sesuatu, dia bakal banyak-banyak nyebut-nyebut yang dicintainya itu. Begitu. Kok dikatakan bid'ah? Ya. Siap ya, pergi ya. Ingat tadi tuh, awas enggak dihafal. Tanggal 10 hari Kamis, bulan 11 jam habis zuhur. Udah makan di rumah, ya? Nah, nggak usah bawa-bawa yang susah-susah, sudah disediakan di sana. Bawa baik isi amplop. Ini kalau ada, kalau nggak ada jangan paksa, yang datang saja sudah dapat. Oke, ada lagi? Ya silakan Pak Salim. Nggak apa-apa ya, ada tanya-tanya dingin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tanyakan dengan Iya. ini ada suatu kasih
Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, kemarin kan banyak tuh yang fatwa-fatwa. Bagaimana tuh gajinya? Bagaimana keputusannya kalau ijazahnya palsu? Nah, kan itu. Banyak fatwa-fatwa. Kalau dia sampai fatwanya, sampai ijazahnya palsu, semua kebijaksanaannya itu haram. Semua gajinya itu haram, katanya. Masya Allah. Ya. Nah, kalau ini bohong. Nah, cuma bohongnya kalau ya bohong administratif ini ya. Bohong yang bersifat administratif. Bagaimana kalau kemenangannya itu palsu? Curang misalnya. Nah, naiknya itu haram. Kebijakannya haram, gajinya haram. Kalau naiknya mah haram juga. Karena hak orang lain. Nah, kalau sampai ada kenaikan dia ini, orang lain yang benar tidak bisa naik karena hak dia sudah didahului oleh yang itu tadi, itulah yang menjadi resiko. Tapi ya itu tadi, mudah-mudahan kembali ke ayat tadi tuh, fastaghfaru bidzunubihim, istighfar kepada. Jangan sekarang ngakui saja. Kalau ada yang perlu diakui, di mana tuh ngakuinya itu? Berani enggak tuh? Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Gitu. Ya, kalau dia berbuat keji, kemudian dia ingat Allah dan minta ampun kepada Allah, kemudian Allah lah yang akan mengampuninya. Tapi siapa yang dibohong ini? Gitu. Kan ngebohongnya cuma soal gadis kan? Soal gadis, soal syaratnya emang harus gadis tak? Emang syaratnya harus gadis gitu pegawai itu. Syaratnya belum nikah padahal sudah nikah. Iya. Iya. Iya, itu kerjasama sama penghulunya. Kerjasama sama penghulunya itu ya. Kalau tidak merampas hak orang lain, insya Allah masih. Tapi kalau merampas hak orang lain, kan sama ngantri tuh. Ya, ada yang gadis beneran, ada yang gadis pengakuan. Akhirnya penggadis pengakuan yang duduk, yang gadis beneran yang nggak duduk. Nah di situ. Kalau namanya, coba kembali kepada kita. Itu bohong apa tidak kita kira tuh? Bohong apa tidak? Nah, kalau jatuhnya ke bohong, ya dosa juga. Tapi sudahlah, ditutup dengan minta ampun kepada Allah. Akui dengan siapa tuh? Begitu. Minta maaf loh sama yang, tapi kalau tahu tapi sama yang nggak bisa masuk tadi. Saya punya seseorang ya zaman dulu di Depak tuh, Depak lulus guru apa tuh? Gah itu guru honor. Zaman dulu tuh. Sebenarnya kemudian yang gah ini mengundurkan diri. Karena dia ingin berkebun aja. Ada seseorang yang siap mengganti gahnya tadi. Kemudian untuk yang dia ini, karena saya mah nggak hobi jadi pegawai negeri katanya. Saya mau berkebun aja. Tapi ya tolong bantu saya dengan berkebun itu. Nah ijazah saya boleh kamu pakai. Jadi nama orangnya itu dipakai oleh nama yang ngasih duit tadi. Itu sampai
Sampai pensiun. Sampai pensiun. Nama dia bukan itu. Namanya tuh Ahmad misalnya, dipanggilnya Muhammad karena yang punya ijazah Muhammad. Itu. Tapi kalau seperti itu, lalu kemudian administrasi itu diakui oleh pemerintah karena memang orangnya itu. Dan dia lebih mumpuni, jadi ilmu agamanya lebih mumpuni. Tapi kemudian dihalalkan oleh pengadilan waktu itu, pengadilan agama. Dihalal. Bukan pengadilan agama, waktu pengadilan apa ya? Disahkan, bukan dihalalkan, disahkan. Nah, mudah-mudahan seperti itu, ya. Amin ya rabbal alamin. Dah, cukup? Dah, malam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang soleh. Begitu juga anak keturunan dan keluarga kami, ya Allah. Jamaah kami, semua orang yang berjumpa dengan kami dan selalu bersama kami, ya Allah. Untuk tegaknya kalimat-Mu, ya Allah. Jadikan kami dan mereka orang yang dipelihara oleh-Mu, ya Allah. Orang yang dijaga oleh-Mu, ya Allah. Orang yang selalu bertetangga dengan-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jagalah kami dari godaan syaitan. Jagalah kami, ya Allah, dari godaan hawa nafsu yang tak tertahankan, yang tak teratasi, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami orang yang berbakti kepada ibu bapa kami, ya Allah. Karena ridho-Mu adalah bersumber dari ridhonya ibu bapa kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan pula kami orang yang takzim kepada guru-guru kami, ya Allah. Sebab keberkahan ilmu dikarenakan ridhonya guru-guru kami, ya Allah. Rabbana inna nas'aluka ya Allah khairai dunya wal akhirah wa ba'id anna fitnatahuma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu airnya, minum dulu.